Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kepada kita semua nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah atau 2021. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat sampai kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kegiatan Ramadan tidak biasanya. Kalau kegiatan Ramadan biasa dilaksanakan di sekolah tatap muka dengan guru yang memberi materi, tetapi pada kegiatan tahun ini, bahkan mulai di tahun kemarin kalau nggak salah, kita sudah mulai daring pesantren Ramadan, yaitu memberikan materi khususnya guru agama yang dibagi-bagi beberapa materi. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan. Ada nanti bagian-bagian, ada fadilah Ramadan, ada kewajiban Ramadan, ada fikih Ramadan dan sebagainya. Bapak akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan. Sunnah itu secara pengertian adalah dilaksanakan akan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat pahala. Bukan kalimat tidak apa-apa. Kalau kaitannya kalimatnya tidak apa-apa, ngapain kita melaksanakan kan? Jadi menurut Bapak pribadi adalah sunnah itu adalah dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat pahala. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan tentang sunnah-sunnah puasa, baik sebelum puasa, pada saat puasa, pada melaksanakan puasa, atau siang atau malam dan sebagainya. Pokoknya di waktu sebulan penuh ini kita harus apa yang dilakukan dalam waktu puasa. Kalau wajib mah kan udah pastilah kewajiban kita apa saja yang harus dilakukan. Ini tentang sunnah. Kenapa? Karena hukum itu kan ada berapa macam. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Yang Bapak akan sampaikan adalah sunnah-sunnah puasa. Kalau wajib tadi di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 kan kewajiban puasa Ramadan. Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sunnah-sunnah puasa Ramadan. Kalau Bapak catat ada 10 macam tentang sunnah-sunnah puasa yang harus dilakukan pada saat berpuasa. Ya. Ini khusus untuk di puasa Ramadan. Ya. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur kenapa disunahkan kata Nabi? Ya. Maka sampai Nabi mengatakan begini, sabda Rasulullah SAW, bersantaplah, sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Secara logika kalau kita makan dulu sebelum puasa, insya Allah tenaga juga akan kuat. Ada tenaga, ada energi dan sebagainya. Maka Nabi padahal berapa ribu tahun, 1400 tahun yang lalu, Nabi udah mengatakan, lalu dikaji sama sekarang ilmuwan banyak.
Kenapa sih kita harus sahur? Nah, harus ada energi, harus ada tenaga dan sebagainya. Itu diantaranya. Maka yang pertama kita itu disunahkan makan sahur. Bagaimana kalau tidak makan sahur? Itu juga boleh-boleh saja kalau kuat kan gitu. Ya. Jadi sahur itu adalah dilakukan pada malam dini hari, mulai jam berapa terserah itu mah. Gimana mau melaksanakannya. Cuman disunahkannya diakhirkan sebelum waktu fajar, atau ada bahasa kita adalah imsak ya. Apa arti imsak? Itu adalah ngeker ya. Artinya berhenti sampai di situ kan gitu. Menjaga kehati-hatian. Tapi kalau kita terpaksa boleh sampai subuh gitu. Kalau terpaksa ya. Tapi sebagai kehati-hatian supaya kita benar-benar abdol, sempurna puasanya, itu sampai imsak. Kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh kan gitu. Kalau Bapak lihat sekarang jamnya subuh itu jam 4:36. Berarti imsak itu sekitar jam 4:26. Seperti itu. Itulah imsak. Ya. Jadi sahur itu adalah dilakukan pada malam hari atau dini hari. Memang sebaiknya seorang muslim itu mengakhirkan makan sahur. Namun ia juga layak memilih waktu yang tepat, atau bukan waktu yang diragukan sudah terbit fajar, waktu subuh atau belum. Itu. Maka kata Nabi juga tadi, jadi sahur itu adalah bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan, berkah itu. Maka kalau bisa dilaksanakanlah, walaupun istilahnya seteguk air untuk sahur itu. Itu yang pertama. Jadi makan sahur itu disunahkan kata Nabi. Sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka. Sebaliknya, kalau makan sahur itu diakhirkan, ya, kalau diakhirkan itu makan sahur itu, tapi kalau berbuka itu disegerakan. Dalam arti disegerakan pas waktu saat maghrib. Bukan karena pengertiannya harus segerakan duhur, asar, jam sabaraha, bukan begitu. Tapi disegerakan dalam arti setelah waktunya, yaitu maghrib. Kira-kira maghrib ya. Jam berapa maghrib sekarang? Jadi berkebalikan dengan sahur. Yang tadi dikerjakan pada akhir waktu, sekarang berbuka justru sebaliknya disegerakan begitu tiba waktu maghrib, saat berbuka. Nabi Muhammad SAW memakan kurma yang pertama disunahkan. Jika tidak ada kurma, minum air putih sudah cukup untuk melepaskan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jadi kurmanya minimal 1, ya, minimal 1. Jadi Allah suka kepada hitungan ganjil. Maka Nabi itu yang pertama 3 kurma, 3 biji kurma. Kalau kita minimal 1 kalau nggak ada, atau 3 atau 5, ya masa harus 11 gitulah. Nanti kalau kenyangan barangkali ya 3 lah, minimal 3 ya, atau 1 kan. Jadi air putih sudah cukup untuk melepaskan dahaga. Maka Rasulullah SAW bersabda tadi, salah seorang berpuasa hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, kata Nabi. Sebab air itu akan mensucikan, ya, itu akan mensucikan diri, mensucikan badan dan sebagainya. Itu hadis riwayat Abu Daud. Jadi yang keduanya adalah menyegerakan berbuka, kebalikan dari tadi. Apa? Mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Itulah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semua. Ya, jadi jangan sampai kita jam 12 lah sahur, terus maghrib nanti isya, jangan gitu. Kalau udah buka boleh, nanti kalau untuk makan berat dan sebagainya boleh setelah sholat tarawih, setelah sholat isya, boleh saja. Tapi untuk berbuka pada saat maghrib itu disunahkan. Maka keduanya adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiganya, sunnah dalam puasa itu adalah membaca doa ketika berbuka.
membaca doa ketika berbuka. Anak-anak saja, anak bapak baru berapa tahun udah hafal doa buka puasa. Kenapa? Dihafalkan. Udah pengen buka puasa gitu ya. Yang udah biasa lakukan kan kita, yang pendek aja lah, yang terkenal gitu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Cukup. Ya. Itu doa berbuka puasa. Jadi terdapat ragam doa ketika menyantap makanan buka puasa yang sama-sama diriwayatkan dari ucapan Rasulullah SAW dalam Hasiyatul Bujairimi Al-Khatib, versi panjang doa buka puasa yang dibaca setelah sedikit menyantap hidangan berbuka adalah berikut seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu wa alaika tawakkaltu dahabat doma'u. Itu banyak, panjang sampai patohartu gitu. Itu boleh dipanjangkan, boleh tadi yang sedikit. Kalau tidak bisa, boleh dengan bacaan bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang baik maka awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita disunahkan kata Nabi, segera berbuka puasa ya bismillah saja. Kalau nggak bisa doa, masa anak kecil bisa, orang tua nggak bisa kan gitu. Dewasa anak seperti anak SMK nggak bisa kan gitu. Dari kecil saja udah hafalkan seperti itu doa buka puasa. Yang udah biasa sajalah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi kalau yang panjang tadi ya sampai kalimatnya patohartu ya, fa'abtartu ya, ya Allah hanya untukmu aku berpuasa. Kenapa sih kalimatnya ya Allah hanya untukmu aku berpuasa? Karena puasa itu langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa untukku. Jadi enggak merusilnya melalui lewat apa gitu bahasanya. Jadi langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, hanya kepadamu aku bertawakal. Sungguh rasa haus sudah sirna, urat-urat sudah basah, dan balasan sudah tetap. Insya Allah, wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberiku petunjuk hingga aku kuat berpuasa, lalu Dia memberikan rezeki hingga aku bisa berbuka. Itu kalau doa yang agak panjang. Maka dibacanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu wa alaika tawakkaltu dahabat doma'u wa abtalatu, dan seterusnya. Itu agak panjang ya. Itu doa berbuka puasa. Jadi sunnah ketiga dalam berpuasa adalah membaca doa ketika berpuasa. Yang keempatnya sunnah waktu puasa itu adalah mandi besar, mandi wajib ya. Jadi sebelum puasa itu, setelah di akhir bulan Sya'ban tanggal 30 Sya'ban, nanti malamnya, sorenya harusnya mandi wajib, membersihkan diri. Jadi harus bersih hati, bersih diri, bersih jiwa, bersih segala macam untuk puasa itu. Mandi besar itu dilakukan setelah jika seorang dalam keadaan junub, karena pada dasarnya tidak ada larangan suami istri menyalurkan hasrat umumnya ya pada bulan Ramadan, pada Ramadan. Jadi sebelumnya harus mandi besar dulu kalau suami istri ya, kalau suami istri. Tapi kalau kita disunahkan, maka Bapak melakukan nawaitu gusla atau nawaitu rob al hadasil akbari liduhuli soma ramadhani lillahi ta'ala atau sunatan lillahi ta'ala. Boleh itu dilakukan seperti itu. Jadi kita akan mandi wajib atau membersihkan seluruh badan ya sebelum kita melaksanakan puasa. Supaya apa? Supaya bersih diri, bersih jiwa, dan bersih segala macam, bersih hatinya. Itu ya, itu maksudnya. Itu yang keempat, jadi mandi besar. Ya. Yang kelimanya
menahan ucapan yang sia-sia, yang tidak perlu. Yang tidak perlu apa umpamanya? Lihat yang tidak perlu, yaitu sunnah hukumnya. Yang tidak perlu, yang diucapkan, baik ngobrol dengan teman, dengan kawan, dengan sama, dengan tetangga, dengan saudara, baik di medsos dan sebagainya, termasuk ngechat dan sebagainya, ya, termasuk nge-share barangkali yang sia-sia. Itu kalau bisa ditahan, supaya apa? Supaya tidak membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena ada dua macam batal puasa itu. Yang pertama ada yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua akan membatalkan lahiriah puasa. Kalau membatalkan pahala puasa seperti kita tadi ngomongin orang lain itu membatalkan pahala puasa, ya, maka sunnah menahan ucapan yang sia-sia itu. Kalau sekarang kan bukan ucapan saja, termasuk nge-share tadi, termasuk ngechat tadi, ngetik dan sebagainya. Kalau yang tidak perlu jangan dilakukan. Maka puasa itu bukan hanya puasa dahaga, kata Nabi itu, bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, tapi harus puasa seluruh badannya. Mulutnya puasa, matanya puasa, anggota tubuhnya puasa. Itu untuk apa? Karena disunahkan, kata Nabi, menahan ucapan yang sia-sia. Puasa adalah dengan menahan diri dari kata-kata yang lagu. Apa lagu itu? Percuma, ya. Kalau dalam Jumatan itu pamal lagu, pala Jumatalah. Jadi jangan bicara lago. Lago itu artinya yang percuma. Kalau bahasa warudak malaga, balaga. Balaga itu kan tidak perlu kan gitu. Percuma, tidak ada gunanya gitu. Gaya-gayaan teh bahasanya gitu. Ya, jadi puasa itu harus mengendalikan hawa nafsu. Memang ucapan lagu atau rafas tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa. Secara lahiriah batal puasa tidak, karena secara lahiriah yang batal puasa adalah makan, minum, ya, makan, minum dan lain sebagainya. Tetapi seperti tadi lago itu akan merusak pahala puasa. Jadi tidak abdol, tidak sempurna kan gitu. Itu yang kelima adalah menahan ucapan yang sia-sia di dalam puasa. Itu ya sunnahnya. Yang keenamnya menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Jadi harus menahan diri. Supaya apa? Apa sih tujuan puasa itu? Kan menahan dari hal-hal yang tidak benar kan gitu. Seringkali dijumpai setelah berpuasa sehari penuh, seorang menjadi berlebih-lebihan ketika menyantap hidangan berbuka. Mudah pula ditemui seorang yang berpuasa tetapi masih terlalu mencintai hal-hal duniawi. Ya. Dan sebaiknya gini, kalau berpuasa itu kita itu mencari duniawi 11 bulan. Nah, pada saat puasa itu ya biasa itu sederhana aja lah kan gitu. Kenapa? Karena sudah ada bekal dari 11 bulan tadi kan gitu. Ya. Maka puasa itu ada dibagi beberapa macam. Ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama puasa umum. Puasa umum itu adalah puasa yang seperti kita. Cuman tidak makan, tidak minum, ngomongin orang lain, kadang-kadang ngomong, ngejelekin orang lain, kadang-kadang menjelekkan orang lain, melihat sesuatu yang yang dilarang oleh agama, dilihat. Itu yang disebut puasa umum. Jadi tidak puasa hal-hal yang lainnya. Yang kedua puasa khusus. Apa? Saya menerima puasa kan gitu. Tidak akan ngomongin orang lain, tidak akan menjelekkan orang lain, dan sebagainya. Itu namanya puasa khusus. Ada yang ketiganya puasa khusus. Apa? Segala suatu hal yang menyangkut duniawi saya tinggalkan. Saya akan fokus ibadah. Itu nama puasa khusus. Nah, di sini harus bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Jangan sampai pas buka, penting udah dikumpulin di meja, mau buka itu segala dihapuk, segala dimakan gitu.
Itu kan tidak sesuai dengan tujuan puasa. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Orang yang berlebihan itu kan saudaranya setan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang suka berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran banyak peringatan agar seseorang tetap mengendalikan diri, baik ketika berpuasa atau tidak, baik ketika senang ataupun sudah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai berlebihan, termasuk tadi pada saat berbuka puasa. Sampai kita kalau kita kekenyangan, sampai tidak bisa sholat tarawih hanya karena kekenyangan. Sampai karena tadi haus, minum berapa gelas, makan berapa piring sebagainya, sampai ada yang umpamanya ada yang keluar lagi, itu kan berlebihan. Allah sangat tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Itu yang keenamnya adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Ya. Itu yang keenamnya, sunnah puasa. Yang ketujuhnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa pada saat itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Coba bayangkan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi barang siapa yang memberi sedekah untuk berbuka puasa, untuk tajil, ya, baik di masjid atau siapa aja yang lewat, kan banyak sekarang, ya, maka kata Nabi, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Coba bayangkan. Cuman memberi makanan, terserah mau seteguk air, segelas air, sebotol, atau makanan, atau apa, minuman dan sebagainya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pentingnya bersedekah pada saat Ramadan bukan hanya karena pahala yang disediakan Allah, tetapi juga karena kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi saat Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, ketika ditemui Jibril, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Coba bayangkan. Kalau ditiupkan kan angin itu kemana-mana, tapi Rasulullah itu lebih dermawan dari angin yang ditiupkan. Coba bayangkan. Itu kelakuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang ditemui oleh Jibril, malaikat sendiri. Maka untuk itu kita mempeng, ya, kita dikasih kesempatan, apa saja yang bisa lakukan, ya, apa saja yang bisa lakukan, baik ucapan bisa sedekah, kelakuan bisa sedekah, memberi materi juga bisa sedekah, memberi harta apalagi dan sebagainya. Jadi sedekah itu bukan hanya memberi materi saja, tapi apa yang bisa lakukan. Kenapa? Karena itu pahalanya akan termasuk sedekah. Sampai-sampai Nabi itu kan tabas sama as-sodaqoh, senyum sodaqoh. Coba ayo namakan katutupan ku masker geningnya, ya, ketika tingali senyum itu, ya, senyum yang serikeun atau kumaha kan gitu bahasanya. Makanya sekarang ya gimana lah baiknya lah gitu, atau ucapan dan sebagainya, karena kan lagi pandemi kan gitu. Itu yang ketujuh, jadi memperbanyak sedekah, ya, apalagi di bulan puasa Ramadan ini. Jadi pahalanya akan lipat gandakan mulai 1, 10 sampai ratusan gitu dari sedekah itu. Termasuk tadi memberi makan kepada atau memberi minuman kepada orang yang berbuka puasa. Itu yang ketujuhnya. Yang kedelapannya, sunnah puasa di dalam puasa itu adalah itikaf. Itikaf itu berdiam diri. Niatkan kita itikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Untuk apa? Pasti untuk melakukan ibadah, bukan untuk main-main.
bukan untuk hura-hura. Itikaf di masjid itu biasanya dilakukan pada 10 malam terakhir biasanya di bulan Ramadan. Sembari apa? Mengharapkan keutamaan Lailatul Qadar. Mengharapkan Lailatul Qadar. Namun pada asalnya kondisi pandemi virus corona seperti sekarang ini, itikaf di masjid sebaiknya tidak dilakukan kalau bisa, ya. Kenapa dilakukan? Takut ada kerumunan dan sebagainya, kan ada anjuran sebagainya. Tapi kalau bisa menjaga ya lakukan saja, lakukan. Tapi itu yang tidak bisa lakukan itu adalah kalau untuk kawasan istilahnya zona merah kan gitu, zona merah, ya. Kalau zona hijau, zona biru barangkali masih bisa kan gitu. Itu apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Itu yang ke-8. Jadi itikaf di masjid. Untuk apa? Untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan mulainya? Biasanya dilakukan pada 10 malam terakhir. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Itu yang ke-8. Yang ke-9-nya khatam Quran. Jadi qiraatul Quran, membaca Quran. Baca Quran itu adalah satu huruf Allah akan memberi kebaikan 10 kebaikan. Satu huruf, coba bayangkan. Kalau kita baca bismillah saja, kalau saya hitung kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Coba kalikan dari ke-10. Jadi 190 kebaikan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan baca Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kalau kita hatam 30 juz, berapa ribu, berapa juta kita pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa menghatamkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an hingga 30 juz. Apalagi berkali-kali kan gitu. Minimal ya berapa juz lah. Atau sehari berapa lembar, berapa halaman, berapa ain kalau ada istilah ain. Ya, mangga itu terserah kemampuan masing-masing. Tapi jangan sampai disia-siakan gitu. Di dalam bulan puasa ini yang banyak pahalanya, kita tidak pernah membaca Al-Quran. Quran itu hanya pajangan, hanya disimpan di lemari dan sebagainya. Dibaca. Kenapa? Kalimatnya juga yang pertama adalah iqra, dibaca. Jadi harusnya dibaca, bukan disimpan gitu. Jadi menghatamkan Quran itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang ke-10 terakhir, dari hukum puasa sunnah. Sunnah-sunnah di bulan puasa adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah melakukan hal-hal yang biasa kan gitu. Itulah istiqomah. Jadi bulan Ramadan itu ibarat bulan latihan bagi seorang muslim untuk 11 bulan ke depan. Setelah melakukan ibadah intensif selama 30 hari, diharapkan hal ini berlanjut dalam bulan-bulan selanjutnya. Tidak terhenti pada bulan Ramadan saja. Dengan demikian, setiap Ramadan baru ada peningkatan seorang untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan puasa itu untuk melatih diri supaya apa? Supaya jadi istiqomah di 11 bulan ke depan. Yang tadinya salat sunnah malam kita lakukan. Qiyamul lail namanya tahajud. Bukan hanya sholat tarawih saja, ya. Kalau bisa istiqomahnya kita puasa seminggu 2 kali Senin dan Kamis, itu istiqomah. Jangan sampai kita hanya bulan puasa saja, tapi di sananya tidak ada bekas. Maka kalimat tadi di akhir kita mau Lebaran atau Idul Fitri itu, arti kembali kepada kesucian itu adalah setelah kita melaksanakan sebulan penuh yang di tempat tadi ibadahnya sungguh-sungguh, baca Qur'annya dihatamkan, sedekahnya diperbanyak, amalan-amalannya diperbanyak, maka kalimatnya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Bukan puasa asal-asalan, baca Qur'an tidak. Cuman ikut lebaran, bukan Idul Fitri itu namanya. Kenapa? Karena kalimat Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Harus bersih, diterpa segala macam, dibersihkan. Maka di awal saja sebelum puasa kita dibersihkan. Jasadnya dibersihkan, dirinya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Apalagi pada saat bulan puasa. Maka di akhir adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian.
Maka itulah istiqomah nanti setelah kita melaksanakan sebulan penuh ini, baru melaksanakan istiqomah di 11 bulan nanti ke depan berikutnya. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sa'ban lagi ke depan. Ya, bulan Sa'ban ke depan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang tadi Bapak uraikan tentang bagaimana sunnah-sunnah puasa. Bagaimana sunnah-sunnah puasa yang harus dilakukan pada saat berpuasa. Jangan sampai, Pak, saya mau wajibnya saja. Seperti kita melakukan sholat wajib saja. Ya, duhur teh cuman duhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, tapi sunnah rawatibnya tidak dilakukan. Itu kurang afdol. Kenapa? Karena sunnah itu adalah untuk menambal yang kurang baiknya di dalam fardu tadi, di dalam wajib tadi. Maka sunnah itu juga harus dilakukan. Kenapa? Tadi juga kata Nabi dianjurkan sunnah itu dilakukan oleh Nabi. Katanya cinta Nabi. Katanya kita Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Nabi tidak lakukan. Berarti itu tidak cinta Nabi. Bukan hanya omdo saja, omong doang saja. Kalau seperti itu bukan umat Nabi. Kalau seperti itu, kalau kita mengaku umat Nabi, kita apa yang dilakukan Nabi berarti lakukan apa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu barangkali tugas selanjutnya, karena masih ada waktu, kalian silahkan rangkum apa yang dijelaskan oleh Bapak. Ya, tadi dari 10 sunnah tadi yang dilakukan apa saja. Silahkan lakukan, rangkum di buku PABK. Bisa nanti dikumpulkan di GC, ya. Dikumpulkan pada malam hari. Jadi dikumpulkannya pada malam hari, bukan sekarang. Jadi kamu rangkum, kerjakan, dikumpulkan di GC, lalu dikumpulkannya di malam hari. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.